Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sylvia Maharani. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya di like, comment, and di subscribe dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber daya alam dan klasifikasinya. Oke, yang pertama bagian A, pengertian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yaitu semua yang ditemukan di alam dan dapat dikembangkan untuk kebutuhan hidup manusia. Bagian B, klasifikasi sumber daya alam. 1. Sumber daya alam berdasarkan sifat. Pertama, bagian A, sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda, misalnya bahan galian atau bahan tambang, tanah dan tenaga panas bumi serta air. Bagian B, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Klasifikasi yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan jenis. Bagian A, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan, atau biasa disebut sumber daya alam nabati, dan hewan, yaitu sumber daya alam hewan. Bagian B, sumber daya alam non hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, contohnya sinar matahari, air, tanah, dan udara. Kemudian ketiga, sumber daya alam berdasarkan potensi. Bagian A, sumber daya alam materi, contohnya emas, serat kapas, batu, dan besi. Kemudian bagian B, sumber daya alam negeri, contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Bagian C, sumber daya alam ruang, contohnya seperti area tanah dan daratan serta ruang angkasa. Kemudian bagian D, sumber daya alam waktu, contohnya keberadaan air pada musim kemarau sedikit. Kemudian bagian 4, sumber daya alam berdasarkan proses pembentukannya, terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya seperti perkebunan, pertanian, dan hutan. Kemudian bagian B, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti bahan mineral, pertambangan, batu bara, dan gas alam. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang sumber daya alam dan klasifikasinya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.